Tasawuf. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Wal habbu dzul 'asfi war raihan, dan biji-bijian yang memiliki kulit pelindung serta tumbuh-tumbuhan yang berbau harum. Setelah berbicara tentang berbagai ciptaan di alam semesta termasuk tumbuh-tumbuhan, kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan karunia dan keseimbangan ciptaannya pada cikal bakal tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan tersebut, yaitu biji-bijian. Ketika menyebut kurma di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kurma yang belum matang dilindungi oleh kelopak mayang yang pada saatnya ketika kurma sudah matang, kelopak mayang itu terbelah dan muncullah gerumbul-gerumbul kurma. Kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan bahkan ketika masih biji, ketika belum waktunya menumbuhkan tanaman, ketika belum waktunya berkecambah, biji-bijian pun dilindungi oleh kulit yang menyebabkan dia menjadi matang dan siap untuk berkecambah dan akhirnya menumbuhkan tanam-tanaman dan pepohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini ingin menunjukkan tentang kehidupan yang memiliki tahapan-tahapan yang sistematis, makin lama makin menuju kesempurnaan, sehingga pada puncaknya akan memberikan faedah buat manusia, yakni seperti yang disinggung juga di dalam salah satu ayat surat Ar-Rahman yang kita sempat bahas sebelum ini. Bahkan jika kita lihat lebih jauh, kesempurnaan itu semuanya sudah terkandung di dalam biji-bijian itu, bahwa apa yang kemudian tumbuh menjadi kecambah, batang pohon, dahan, ranting, daun, bunga, dan akhirnya buah, semuanya memiliki manfaat sendiri dalam bentuknya yang masih merupakan tahapan menuju kesempurnaan puncak ciptaan Allah, dalam hal ini dalam bentuk tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang sudah memiliki kesempurnaannya sendiri dan memberikan manfaat kepada manusia. Betapa banyaknya biji-bijian yang bahkan masih dalam bentuk biji-bijian sudah menjadi makanan yang merupakan nutrisi yang diperlukan oleh manusia. Demikian juga batang pohon yang nanti terbentuk menjadi kayu yang bisa dibentuk menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Dahannya, bahkan rantingnya, kadang bisa menjadi bahan bakar, kadang bisa menjadi barang-barang yang tidak membutuhkan ukuran kayu yang besar. Daun-daunnya bisa menjadi obat, bisa menjadi makanan, bahkan ketika jatuh ke tanah, bersatu dengan tanah, ia menambah kesuburan tanah itu. Bunga-bunganya menjadi pemandangan yang indah bagi mata yang melihatnya, hingga pada saatnya menghasilkan buah-buahan yang nikmat rasanya dan penuh nutrisi. Tak jarang malah membantu manusia untuk mendapatkan kesehatan terbaiknya dengan cara mengkonsumsinya. Setelah berbicara tentang keseimbangan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam bentuk planet-planet, bintang-bintang, bumi, buah-buahan, dan sekarang biji-bijian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah satu unsur karunia-Nya yang baru Dia perkenalkan pada ayat ini, yaitu unsur keharuman. Sebelum ini ada unsur keseimbangan, kesempurnaan, serta manfaat. Saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut unsur wangi-wangian, aroma yang harum, sehingga bukan saja tumbuh-tumbuhan enak dipandang dan menjadi bagian dari kesenangan manusia di dalam melihat keindahan, bahkan tumbuh-tumbuhan itu, bunga-bunganya, daun-daunnya, juga meruapkan bau harum yang menambah kegembiraan manusia. Harum-haruman bukan saja satu kenikmatan, tapi kita ketahui juga bahwa harum-haruman memiliki fungsi yang lebih besar ketimbang sekadar harum-haruman. Penelitian modern telah menunjukkan kepada kita bahwa setiap harum-haruman bisa membantu badan kita dan pikiran kita untuk mencapai keseimbangannya. Harum-haruman tertentu bisa membantu orang untuk berkonsentrasi, belajar lebih baik, sedang harum-haruman yang lain bisa membantu orang untuk menjadi lebih tenang dan mengurangi kegelisahan. Sebagian harum-haruman juga mengurangi rasa nyeri bagi orang yang sedang mengalami sakit. Dan di atas semuanya itu, harum-haruman dikenal di dalam budaya, tradisi, dan agama dari dulu sampai sekarang sebagai
dapat juga meningkatkan perasaan spiritualitas. Lihat betapa bahkan di dalam biji-bijian, di dalam tumbuhan, dan bukan saja di dalam benda-benda angkasa seperti matahari dan bulan, begitu banyak karunia Allah yang Dia berikan kepada manusia sebagai wujud sifatnya sebagai Ar-Rahman, yakni yang Maha Belas Kasih.